Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang misteri apartemen angker nomor 308 yang diambil dari kisah nyata dan membuat angka 308 menjadi menakutkan untuk dihuni. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Apartemen dengan nomor unit 308 berada di sebuah kawasan strategis kota besar. Dari luar, gedung itu tampak modern dan megah dengan cat putih mengkilap dan jendela kaca yang memantulkan cahaya kota. Banyak orang kaya, orang manapun maupun pasangan muda yang memilih tinggal di sana karena lokasinya dekat dengan pusat bisnis. Namun, di balik megahnya bangunan tersimpan sebuah kisah gelap. Nomor unit 308 terkenal angker. Bukan hanya rumor, melainkan sudah banyak penghuni yang melaporkan pengalaman mistis mereka. Saking seringnya gangguan-gangguan datang, unit itu akhirnya lebih sering kosong, berpindah tangan, atau dikontrakan sebentar lalu ditinggalkan. Konon, dulu ada seorang wanita muda yang tinggal di unit 308 bersama kekasihnya. Hubungan mereka tidak harmonis, pertengkaran sering terdengar sampai ke lorong apartemen. Hingga suatu malam terjadi cekcok yang hebat. Besok paginya, penghuni sekitar mencium bau anyir yang sangat kuat. Saat pihak keamanan membuka pintu unit, mereka menemukan wanita itu tergeletak di lantai dengan tubuh penuh luka. Ada yang mengatakan ia dibunuh. Ada pula versi yang menyebut ia bunuh diri karena depresi. Sejak malam itu, unit 308 tak pernah benar-benar tenang. Teror yang dialami penghuni. Yang pertama, suara misterius. Penghuni baru sering mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di lorong, padahal CCTV menunjukkan tidak ada siapapun yang lewat dari dalam unit itu. Dan juga sering terdengar suara-suara perempuan menangis lirih menjelang tengah malam. Yang kedua, bayangan di cermin. Salah satu penghuni pernah bersiap kerja pagi-pagi buta. Saat berdandan di depan cermin, ia melihat ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepat belakangnya. Saat menoleh, tak ada siapapun. Namun ketika kembali melihat cermin, sosok itu masih ada, menatap dengan mata penuh amarah. Yang ketiga, lantai yang berlumur darah. Pernah ada suatu kali, lantai unit tiba-tiba penuh bercak merah, seperti darah yang menetes. Namun, begitu dipanggilkan petugas kebersihan, bercak itu menghilang begitu saja. Yang keempat, tidur dihantui. Banyak yang mengalami fenomena ketindihan di unit itu. Beberapa bahkan merasakan lehernya dicekik. Yang tak kasat mata, saat terbangun mereka melihat bayangan perempuan duduk di pojok kamar dan menunduk sambil merintih. Kesaksian penjaga apartemen juga mengalaminya. Seorang satpam yang sudah bekerja sejak apartemen itu dibuka mengatakan bahwa unit 308 memang berbeda. Pernah suatu malam, ia sedang melakukan patroli. Dari kejauhan, ia melihat pintu unit 308 terbuka lebar. Ia mendekat untuk memastikan, karena setahunya unit itu sudah kosong. Saat satpam itu melongok ke dalam, ia melihat seorang wanita berdiri di dekat jendela. Tubuhnya setengah terbuka cahaya lampu kota. Rambut panjangnya menutupi wajah. Satpam itu menyapanya, "Mbak, Anda penghuni baru ya?" Wanita itu tidak menjawab. Namun ketika satpam itu melangkah masuk, tiba-tiba tubuh perempuan itu lenyap begitu saja. Hanya udara dingin yang menyergap ruangan kosong itu. Pihak pengelola apartemen sempat memanggil paranormal untuk menenangkan penghuni. Ritual doa dan pembersihan dilakukan. Selama beberapa minggu, gangguan terasa berkurang.
Namun, lambat laun, kejadian seram kembali terulang lagi. Menurut sang paranormal, roh perempuan yang mati di unit itu belum tenang. Ia merasa diperlakukan tidak adil, baik dalam hidup maupun dalam kematiannya. Karena itu, arwahnya terus menghuni kamar 308. Menolak pergi dari tempat terakhir ia bernapas. Kisah nyata ini pun diangkat menjadi film yang berjudul 308. Filmnya menggambarkan bagaimana penghuni baru harus berhadapan dengan teror yang makin lama makin nyata. Mendengar suara-suara, melihat penampakan hingga teror fisik. Meskipun sebagian penonton menganggap itu hanya cerita rekaan, para mantan penghuni apartemen bersikeras bahwa itu terlalu dekat dengan kenyataan. Bahkan ada yang mengatakan kru film sendiri mengalami gangguan saat proses syuting. Lampu padam tiba-tiba, kamera rusak tanpa sebab, dan beberapa kru sakit mendadak setelah mengambil adegan di koridor yang mirip unit 308. Hingga sekarang, unit 308 masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan apartemen itu sekarang tidak lagi bernomor 308. Nomornya pun sengaja diubah agar tidak menarik perhatian. Namun, beberapa orang bersumpah jika mereka menginap di gedung itu, tetap merasakan hawa dingin aneh saat melewati lorong lantai ketiga. Nah, itulah geng cerita horor tentang misteri apartemen angker nomor 308 yang diambil dari kisah nyata. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.